Memakai masker, Ya. cuci tangan, dan Menyayangimu, bukan? bukan. Tahap melamar aja belum, minta dipanggil. Nah, Itu susah banget mas kalau kayak gitu. betul. Selalu apply dan apply. Jangan lupa doa dan minta doa orang tua. Semangat pagi, semangat ngetop guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan Keberkahan dalam hidup. betul, amin. Tambahkan rezekinya Terus apa lagi ya mas? dan yang pasti terhindar dari wabah virus yang saat ini masih melanda di negara kita ya. Iya. Dan semoga kita semuanya bisa selalu sehat ya dan bisa terhindar dari wabah itu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa 3M nya selalu ya mas ya. Apa itu? 3M. Apa? Memakai masker, Yes. cuci tangan, dan Menyayangimu, bukan? bukan. Apa ya mas Adi? Menjaga jarak. Masih bisa menyayangi siapa ini? Iya, saya pikir Aduh. iya saya teringat yang di rumah ya. Halo yang di rumah. Siapa yang di rumah mas? Ibu ya? Orang tua di rumah mas? Ya. Ngomong-ngomong nih, kita Ya. mau berbincang-bincang sama Mas Ihsan. Yes. Kita udah tahu nih, Mas Ihsan itu apa ya di sini ya? Apa ya nggak apa-apa sama aja. Spesialisnya Nah. HRD dong. Oke. Betul banget kan? Ya. Hmm, Apa kenapa gimana? enaknya gimana nih? Mungkin teman-teman pada bingung semua nih Mas. Buat yang lagi nyari kerja, apalagi sekarang kan ya ampun masa pandemi banyak juga kan yang di PHK karyawan juga kan. Betul. Oh iya nih Mas, selain pandemi Indonesia kan sedang lagi bersedih nih sekarang. Betul Tanggal sekali. tahun. Betul. Kita tuh lagi banyak bencana juga kan. Ya. Sebenarnya kayak kemarin nih pesawat Sriwijaya itu kan, terus banjir di mana-mana, terus banyak gunung yang udah aktif kembali kayak gitu ya Mas ya. Semoga Ya semoga cepat berlalu dan yang mendapat musibah bisa tetap tabah dan sabar dan Indonesia pasti bisa, kita semua pasti bisa ya, ini bisa bagi dan semua. semuanya kita support ya, kita bantu dengan doa juga, semoga semuanya bisa dilalui dengan sebaik-baiknya dan yang mendapat musibah dapat diberikan kesabaran. Iya. Gitu, Badai pasti berlalu ya Mas. ya. Kemarin sepertinya teman-teman AHI sudah mengumpulkan dana itu. Gitu. Ya. Dan insya Allah akan disalurkan teman-teman yang membutuhkan di sana. Kayaknya di Sulawesi itu ya. Iya. Halal internal ya. Auditor itu sudah mengumpulkan. Ya semoga bisa membantu teman-teman keluarga kita semuanya di sana ya kan. Iya. Dan bisa meringankan beban teman-teman. Ya alhamdulillah banget nih, Amin. meskipun gak seberapa, tapi setidaknya buat mereka bisa meringankan banget ya Mas Ya, ya betul sekali. Betul nih. Ngomong-ngomong lagi pandemi nih Mas, Ya. di luaran itu pasti kan banyak nih orang yang di PHK, terus banyak yang fresh graduate untuk buat mencari Betul. kerja kan itu banyak banget kan. Sedangkan Betul. kondisi perusahaan, tiap-tiap perusahaan kan berbeda-beda nih, ada yang perusahaannya up, ada yang enggak, kayak gitu kan. Nah, pasti kan kita pada bingung, lowongan kerja semakin dikit, tapi orang yang mencari melamar. kerja semakin banyak. Betul Kan sekali. betul banget nih. Kira-kira menurut Mas Ihsan sendiri, buat tipsnya melamar pekerjaan di masa pandemi itu gimana sih Mas? Tips melamar pekerjaan di masa pandemi. Ya. Nah, sebelum saya bahas itu atau jawab itu, Mbak Alifah, kita tahu bahwa saat ini kondisi pandemi itu sangat mewabah ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Iya, betul banget. Dan itu juga mempengaruhi dari sektor ekonomi, mempengaruhi dari sektor pariwisata ya, dari faktor kesehatan juga sangat mempengaruhi kan itu. Iya. Nah, kondisi ini yang mana membuat pelaku industri itu berpikir bagaimana caranya biar atau agar tetap survive ya kan, tetap bisa memproduksi. Nah,
yang ini yang mengibatkan banyak sekali yang di luar sana itu belum ada lowongan dan lain sebagainya. Iya kan? Betul kan ya? Bener banget, Mas. Apalagi lulusan tetap ada, ya kan? Tetap ada yang diwisuda, ya kan? Dan itu sangat diuji sekali, ya kan? Bener kan? Betul banget nih. Sebelum pandemi aja susah, apalagi saat pandemi. Yang lulus ya kan? banyak, betul. makin dikit aja. Nah ini kita harus benar-benar perlu untuk bisa bagaimana caranya agar bisa tetap cepat dapat pekerjaan. Iya, betul. Intinya dalam masa pandemi saat ini itu adalah sumber rezeki itu tidak hanya satu. Itu yang pertama yang harus teman-teman tanamkan. Tapi juga jangan sampai dihilangkan cita-cita teman-teman. Iya. Ya, karena need atau cita-cita keinginan itu harus tetap ada. Nah, karena ada need itu, maka ada yang namanya keinginan atau kemampuan ya untuk bisa mencapai itu. Tipsnya adalah, yang paling penting adalah teman-teman harus bisa mempersiapkan diri. Karena apa? Menurut data Jobstreet ini ya, bahwa sebelum pandemi, sekarang saat pandemi itu, lowongan itu sangat sekali jauh berbeda jumlahnya. Menurut Jobstreet itu saat ini misalkan analoginya ya, sekarang kalau sebelum pandemi itu 5.000 itu ada lowongan, 5.000 lowongan itu ada. Tapi saat pandemi mungkin 1.000 lowongan. Wow. Nah, jauh kan? Jauh banget. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok susah untuk cari atau mendapat pekerjaan masa pandemi. Belum lagi lowongannya dikit, tapi yang melamar banyak. Iya kan? Yang diterima padahal cuma 1, 2. Ya, sesuai kebutuhan perusahaan lah, karena kan beda-beda perusahaan kebutuhan karyawannya. Apalagi dalam masa pandemi, ya kan? Yang paling utama adalah teman-teman harus tahu Anda itu ingin melamar sebagai apa, gitu kan? Pengen jadi apa? Jangan asal melamar. Ketika ada lowongan, saya akan coba aja. Kalau dari tips teman-teman HR yang lain, itu diperbolehkan melamar yang banyak, yang banyak. Apapun itu lowongan Anda coba. Kalau misalkan untuk fresh graduate ya, Anda coba semuanya. Karena Anda butuh pengalaman. Karena apa? Kalau misalkan kalau dari teman-teman HR itu bilang kalau hanya satu lowongan dari itu saja, maka kesempatan yang lain akan tertutup. Betul banget. Nah, saat ini ya karena dunia digital itu begitu luas, karena 4.0 sekarang kan digitalisasi, manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Nah, betul banget nih buat teman-teman yang kesulitan buat nyari kerjaan, itu bisa aja nih download aja di Jobstreet, bisa di LinkedIn, bisa dari Instagram. Itu banyak banget malah Mas, itu akun-akun itu yang promosiin lowongan kerja kayak gitu. Tapi juga teman-teman juga harus hati-hati juga, soalnya kan kadang di situ banyak hoaxnya juga kan, jadi harus benar-benar memfilter ya. Betul. Kalau misalkan dengan hard copy itu cukup mahal, ya teman-teman bisa menggunakan yang namanya soft copy. Ya kan, soft copy maksudnya via email, ya kan, platform-platform lamaran, ya kan, itu bisa, silakan. Dan itu jangan satu saja, tapi beberapa email itu teman-teman harus emailkan. Dan ingat, biasanya gini, saya sudah ratusan kirim email, kirim lamaran, tapi kok saya belum dipanggil. Nah itu kan banyak, biasanya kan gitu. Nah sebenarnya teman-teman ketika melamar itu jangan asal melamar. Jadi lihat dulu kualifikasinya. Kualifikasinya tinggi badan 155, kalau cewek misalkan ya harus disesuaikan. Karena kalau misalkan nggak disesuaikan, asal melamar, waste time dan waste dana. Sangat sekali. Apalagi pakai hard copy, wah sangat susah. Susah banget.
Jadi lihat dulu kualifikasinya. Kualifikasinya sesuai, silakan melamar. Kalau enggak, teman-teman bisa untuk mencari yang sesuai kualifikasinya. Nah, kalau di rekrutmen itu ada 5 teman-teman tahapnya untuk rekrutmen. Yang pertama adalah melamar. Kedua itu adalah dipanggil, ya kan? Ketiga itu tes online ini, tes barang kalian kan ya semuanya. Terus yang keempat apa? Nego gaji atau tanda tangan kontrak misalnya. Ya. Nego gaji dulu lah. Kalau oke, tanda tangan kontrak dan kerja. Jadi hanya 5 ini teman-teman untuk rekrutmen digital sebenarnya. Tapi juga harus didukung dengan doa, ya. Atau juga yang pertama, tahap melamar aja belum, minta dipanggil. Nah, itu susah banget Mas kalau kayak gitu. Jadi teman-teman harus usaha dulu ya, melamar dulu lah. Apa silakan melamar, tapi lihat kualifikasinya. Ya, lihat kualifikasi pertama. Nah, terus tipsnya bagaimana saat pandemi ini? Manfaatkan media sosial Anda dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Via email itu bisa, ya. Sehari bisa 100 email itu bisa. Ya, teman-teman bisa cari emailnya perusahaan-perusahaan, HR itu bisa. Iya. Nanti, ya, kalau dulu itu sebelum pandemi kan ada job fair dan sebagainya. Nah, job fair itu teman-teman sekalian melamar, kalau dulu itu ya, teman-teman sekalian melamar, tapi juga sekalian kumpulkan emailnya HRD. Tipsnya itu, kalau sekarang, ya kan, manfaatkan internet yang sebaik-baiknya. Emailnya juga sebaik-baiknya. Loh, kapan Pak kirim? Kapan kirim email? Gitu kan ya. Kirim email itu biasanya HRD itu kalau buka email pagi biasanya jam 9, 10 itu buka email. Atau enggak jam 2 itu biasanya buka email. Ya, di waktu itu. Kalau malam gimana? Boleh silakan malam, tapi biasanya kalau malam itu tertumpuk dengan email yang lain. Oh iya, email yang meta Betul. Ya. Apalagi kalau saat ini perusahaan yang cukup besar itu pakai ATS namanya. Jadi sistem. Jadi kalau misalkan sudah menginputkan CV nih PDF gitu ya, nanti tershot sendiri yang terbaik yang mana. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan kurikulum fittingnya, ya, lampirannya, kualifikasi, terus dokumen yang perlu dilampirkan, itu semua dilengkapi. Nah, nanti next kita kasih tips lagi mungkin beda CV ya nanti ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang mau kalau bisa buka di Ngetopcast itu bakal ada beda CV. Nanti kita itu kalian di bawah aja. Aku mau beda CV. Nanti kalau misalkan banyak yang mau banget nih, boleh lah kita masukin di Ngetopcast lagi ya Mas ya. Betul. Mungkin nanti sama Bapak Kepala HRD mungkin dia lebih oke sih untuk beda CV nanti ya. Yang jelas harapannya di pandemi ini kita saling membantu ya. Karena di Ngetopcast ini adalah media yang dimana bisa berikan materi-materi. Mungkin ini materi terbaik untuk bisa membantu teman-teman job seeker atau talent ready yang ada di luar sana untuk mencari pekerjaan. Iya, jadi kontennya buat semuanya nih Mas ya. Kalangan besar. Betul. Dan intinya tipsnya adalah ya untuk melamar pekerjaan di masa pandemi. Yang pertama adalah jangan sampai putus asa, itu pasti. Kedua adalah doa yang utama. Ketiga adalah selalu mencari informasi terkait lowongan pekerjaan. Manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau misalkan keterbatasan dana untuk memfotokopi hard copy itu bisa melalui email. Soft copy bisa ya. Dan yang paling penting adalah restu orang tua, itu jangan sampai lupa ya. Jadi doa orang tua itu sangat berpengaruh sekali. Iya, ya, betul. Sebelum teman-teman tes ya, atau tes interview atau tes bekerja itu pamit dulu sama orang tua, minta doa restunya ya. Itu paling utama. Nah,
Dan yang penting, yang gak kabar penting tadi itu, yang saya infokan tadi, kalau melamar jangan hanya melamar, tapi lihat dulu kualifikasi, syarat-syaratnya apa saja, hal-hal yang perlu dipersiapkan nanti, tesnya itu apa saja ketika nanti dipanggil itu juga perlu dipersiapkan. Nah, betul banget nih buat teman-teman yang mau apply job itu ya, jangan lupa tips dari Mas Iksan tadi itu diterapin. Betul. Yang utama itu harus doa dan restu orang tua. Betul. Doa dan restu Soalnya restu orang tua itu udah restunya Allah kayak Nah, gitu kan. terus lagi tadi kan restu sama doa ya kan, tadi diperhatikan Iya. kualifikasinya. Betul. Kemudian kalau ingin menambah lagi CV-nya, teman-teman bisa mungkin ikut namanya pelatihan. Nah, betul banget nih, apalagi sekarang nih di masa pandemi kayak gini, pelatihan itu banyak yang gratis dan online, jadi Betul. kalian nggak perlu Betul. ke sana. Mudah sekali. Kalian udah dapat pelatihannya lewat Zoom, Betul. di rumah, Betul. sambil tiduran, itu bisa banget. Itu nambah value CV teman-teman. Nah, betul. Ya, jadi ini bagus, ini pelatihan ini kualifikasinya ini, punya keahlian ini, oke, nanti akan dipanggil pasti. Nah, ya itu pasti buat nilai plus sendiri kayak gitu. Betul, ya. Semuanya. Ya mungkin itu yang perlu disampaikan ke teman-teman. Nanti mungkin acara ke depan perlu dari tim Ngetopcast buka CV atau mungkin tips tes ya kan, tips ya yang lain terkait HR Iya. bisa nanti. Boleh. Sama Boleh banget nih. kalau saran saya sih sama kaptaknya HR aja nanti ya. Oh iya, Sip. boleh banget nih. Nah, buat teman-teman yang mau Mas Iksan buat ngedain kayak beda CV, terus tips-tips buat tes interview, tes psikologi dan segala macamnya, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Kalian pilih apa? Nanti misalkan pilihannya terbanyak, nanti kita bakal tampilin di podcast ini ya Mas ya. Nanti sama Bapak HRD ya. Nah, Sama betul. Bapak HRD. Kayaknya sudah cukup untuk Iya, sudah cukup podcast kayaknya, Mas. untuk episode kali ini. Mm-mm. Dan semoga teman-teman di luar sana yang mencari pekerjaan segera mendapat pekerjaan. Iya, betul banget. Betul. Itu ya. Dan tetap semangat dan tetap berusaha, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, betul banget. Ya, intinya itu. Jangan menyerah intinya. Betul. Tetap Selalu harus berusaha. apply dan apply. Jangan lupa doa dan minta doa orang tua. Kalau hari ini gagal, besok pasti akan berhasil. Gitu ya. Betul. Satu hal lagi, tambahan lagi mungkin. Sedekah. Ah iya, betul banget. Itu keajaiban luar biasa. Nanti mungkin next nanti akan kita bahas aja sih kayaknya sedekah ini. Iya, boleh banget nih Mas. Oke, dari kami cukup. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya sama Saya Alifa. ya. Jadi kalau ada kata-kata kami ada yang kurang, kami mohon maaf. Ya. Ya, mohon maaf sebesarnya Baik. ya. Follow akun @unitfurther.bdc ya. dan Subscribe dong iya. di Subscribe dong. LD Further. Ya, jangan lupa. Kalau buat yang kalian yang bingung, nanti ada di link bawah ini. Ya. Jangan lupa. Ya, karena kita akan bakal sering berikan konten-konten yang edukasi, Nah, tips untuk melamar pekerjaan, kemudian bekerja dalam masa pandemi, dan semuanya nanti kita akan tipsnya kasih. tuh banyak banget loh. Terus juga banyak buat pengetahuan buat kalian semua yang kalian nggak pernah mikirin hal itu. Tapi ketika kalian baca, wow, sangat menambah pengetahuan kalian banget tuh di situ. Ya, udah. Salam sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetop, guys.